Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 11 Februari 2026. Saat ini kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu memilih kepada terang. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini Bapa, dengan segala berkat dan penyertaan-Mu, kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami pun dimampukan untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan kami hidup semakin layak untuk mengikut Engkau. Kami menyerahkan ya Bapa, perenungan kami pada saat ini dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin dan menaungi kami, sehingga firman-Mu itu mampu kami pahami dan kami wujudkan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 16. Yohanes 8 ayat 12 sampai 16, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Senang melihat orang gagal dan sedih atau setidaknya iri melihat orang lain berhasil. Sebuah situasi atau kondisi yang tidak jarang kita jumpai, atau mungkin ada sedikit atau banyak terkadang atau pernah kita rasakan dalam kehidupan kita. Suatu kenyataan yang tentu secara rasional, secara logika kita tahu bahwa itu tidak baik. Tetapi seringkali sadar atau tidak, hal itu kita lihat, kita temui, atau bahkan mungkin kita rasakan. Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan situasi tadi, tentang sesuatu yang seharusnya sudah kita tahu itu tidak baik, seharusnya sesuatu itu kita pahami bahwa tidak harus kita lakukan, tetapi sadar atau tidak, seringkali itu kita lakukan. Sama halnya kalau kita suruh memilih. Kalau kita disuruh memilih jalan yang terang atau jalan yang gelap, kita memilih terang atau memilih gelap. Mungkin sebagian besar dari kita akan memilih ya terang, karena ketika terang saya bisa melakukan banyak hal. Tetapi ketika gelap, hanya sedikit aktivitas yang bisa saya lakukan. Mungkin itu yang akan menjadi jawaban kita, atau mungkin sebagian dari kita. Karena ketika terang, jelas bahwa kita bisa melakukan apapun, semuanya kelihatan. Tetapi gelap, itu seringkali ya kita terbatas. Kalaupun pas mati listrik pun juga, ya paling hanya kegiatan tertentu saja yang bisa kita lakukan di malam hari misalnya. Tetapi kita tahu apa yang mau kita pilih. Kita sadar betul bahwa kita harus memilih itu. Kita memilih terang. Tetapi seringkali, hidup kita justru condong ke arah yang gelap. Yesus mengatakan bahwa Dialah terang dunia.
Barang siapa yang mengikuti Dia, hidupnya akan hidup di dalam terang. Dia akan hidup dalam terang. Tetapi kita yang mengikuti Dia seringkali justru memilih hidup dalam gelap. Walaupun kita tahu yang baik itu terang. Walaupun kita tahu yang baik itu ya seperti apa yang Yesus minta. Tetapi juga dengan sadar kita memilih hidup dalam gelap. Misalnya, ketika kita disuruh memilih berdamai atau bermusuhan, merelakan, mengampuni, atau mendendam, memberi atau merampas, bertepuk tangan atau nyinyir, memberikan selamat atau kemudian gitu aja. Seringkali kemudian kita berada pada pilihan-pilihan itu. Yesus mengatakan bahwa ketika engkau mengikut aku, maka engkau hidup dalam terang. Terang itu representasi dari perdamaian, representasi dari kerukunan, representasi dari sebuah apresiasi, representasi atau perwujudan dari sesuatu yang mengasihi, yang itu menyenangkan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga menyenangkan orang lain. Tetapi seringkali yang kita pilih justru sebaliknya, representasi dari sesuatu yang gelap. Penindasan, permusuhan, nyinyiran, dendam, iri, dan lain sebagainya. Seolah-olah bahwa kehidupan kita itu tidak lengkap kalau tidak kita mulai dengan sesuatu yang bersifat permusuhan atau sesuatu yang bersifatnya itu mengundang konflik. Oleh karena itu, saat ini kita diingatkan untuk kita memilih pada terang. Memilih pada sesuatu yang diwujudkan dalam perdamaian, bukan permusuhan. Yang diwujudkan dalam pengampunan, bukan dendam. Yang diwujudkan di dalam sebuah apresiasi, bukan nyinyiran. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama menyerahkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tahu dan sadar Tuhan, bahwa kami harus memilih jalan-Mu. Engkau menunjukkan kepada kami bahwa setiap kami yang mengikuti Engkau, maka kami harus hidup di dalam terang. Tetapi seringkali secara sadar ataupun tidak, kami justru memilih sesuatu yang berkebalikan dari semuanya itu. Ketika Engkau menghendaki perdamaian, kami justru melakukan permusuhan. Ketika Engkau menghendaki pengampunan, kami justru memilih untuk mendendam. Dan ketika Engkau menghendaki kami untuk saling mengapresiasi, kami justru saling mencela dan mencibir. Tuhan, ampuni kami ketika seringkali kami justru memilih untuk jauh dari terang itu. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk kami mau hidup memilih terang. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami di dalam jalan iman yang kami lalui. Dan saat ini ya Bapa, kami hendak bersama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Sarti Putih Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmertini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntati, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, Ibu Endang Tukirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martin Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dedi Nugroho, Ibu Ernita Nesip, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Alana Putri, Ibu Ramijo, dan juga saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap proses yang sedang mereka jalani. Tuhan menolong mereka, dan kiranya setiap apa yang mereka upayakan boleh mendatangkan kebaikan bagi kesehatan mereka. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri.
Demikian juga untuk setiap pergumulan-pergumulan kami ya Bapa. Kami pun juga hanya menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang menguatkan dan memampukan kami untuk kami bisa melewati dan juga menyelesaikan setiap pergumulan kami oleh karena kekuatan dan pertolongan dari-Mu. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.